Kalau menurut saya kan yang paling terpukul buat Bapak Presiden kita adalah ketika Bapak Presiden itu di Eropa, ya ketemu dengan Presiden Uni Eropa, von Ursula, Ya, dia berhasil, Ursula von der Leyen atau apalah ya. dia berhasil melakukan perundingan antar negara dengan negara raksasa besar Eropa, ya, di mana kita perundingan dagang kita itu cukup bagus, ya bagus walaupun itu untuk era lalu tidak bagus, tapi era sekarang bagus lah, 0-0 ekspor impor kita dikenakan sana 0 sini 0. Kita diundang defile di Bastille di Prancis. Ya, hari Bastille Day itu ya. Dihormatin. Tapi tiba-tiba kita dihentakkan dengan Amerika yang membuat kita jadi negara kecil, negara malu. Ya kan, negara yang kita tidak gagah untuk berunding, kita kena 19%. Plus, yang plusnya lebih banyak lagi kan gitu kan. Betul. Kayak orang kita inferior melawan Amerika. Padahal Prabowo ini wataknya, seandainya dia 15 tahun lalu, ya ketika dia masih bersama teman-teman kelompok yang 15 tahun lalu itu melawan Jokowi, 2014 atau segala, dia pasti dia bisa ngelawan Trump. Ya, sekarang kenapa dia nggak bisa melawan Donald Trump? Nah, kalkulasinya untuk seorang pemimpin besar seperti Prabowo, dia agak keropos di dalam negeri. Kekuatannya. Ya, kekuatan keroposnya itu karena apa? Karena dua kekuatan ideologis tidak mendukung dia. Ya kan, kekuatan ideologis satu, kekuatan nasionalis. Di Indonesia cuma ada dua. Yang Megawati, satu kekuatan Islam. Kelompoknya Anies Baswedan. Jadi di situ kita tidak melihat Tom-nya saja, ya. Tapi Tom sebagai bagian daripada kelompok Islam ideologis. Anies dan kawan-kawan di situ kan kelompok Islam ideologis, ya kan. Nah, kelompok di Hasto kelompok nasionalis. Bagaimana dia mau tegak di mata Donald Trump? Ya kalau yang ada di sekitar dia cuma Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Luhut Panjaitan, apa segala gitu-gitu yang mau berunding dengan negara raksasa. Nah, itu menurut saya poin paling penting yang saya lihat membuat Prabowo ini harus mengkonsolidasikan sebuah kekuatan yang disebut persatuan nasional dan ideologis. Itulah makanya ketika saya melihat Menteri Hukum memaparkan alasan kenapa memberikan Tom dan Hasto itu kebebasan, itu karena alasan persatuan. Ya kan? Betul kan? Alasannya dia garis bawahi persatuan nasional. Karena kita dengan terpecah-pecah itu Prabowo tidak punya kekuatan, khususnya ketika dia keliling-keliling dunia ini pengen menjadi pemimpin besar di dunia. Gitu. Rekonsiliasi inilah yang kemudian menjadi dominan. Menjadi raison d'être dari pembebasan luar ini. Iya dong, itu sebenarnya kan udah kelihatan lama. Ya berkali-kali memang Prabowo berusaha untuk mendekatkan diri dengan kelompok nasionalis ideologis dan kelompok Islam. Ya kelompok Islam itu dari awal misalkan Dasko coba menggalang, ya termasuk saya lihat dengan Habib Rizik ketemu berapa kali dengan Pak Egy apa segala gitu ya, berusaha menggalangkan gitu. Tapi kan kemudian gagal karena misalkan kelompok lama, kelompok Jokowi ini masih dominan dalam menggendong, membonceng Prabowo ini.